Ya, selamat datang kembali di Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Adapun bagian yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagian dari pemetaan atau fungsi. Ya, minggu lalu kita udah bahas tentang relasi, minggu ini kita akan bahas tentang pemetaan atau fungsi. Nah, apa itu pemetaan atau fungsi? Pemetaan atau fungsi adalah relasi yang setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Nah, kamu masih ingat nggak apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal. Ya, jadi kalau misalnya pada pemetaan atau fungsi, setiap anggota domainnya atau setiap anggota daerah asalnya harus punya satu pasangan. Ya, harus tepat satu pasangan. Nah, Ibu kasih contoh diagram panah berikut. Coba kamu tentukan apakah ini termasuk pemetaan atau fungsi enggak. Nah, jadi kamu harus lihat dulu domainnya itu keadaannya gimana. Domain itu kan daerah asal. Daerah asal itu yang mana? Yang ini. Nah, kamu perhatikan. Anggota-anggotanya. Satu ada pasangannya? Ada. Jumlah pasangannya berapa? Satu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. 3 ada pasangannya? Ada. Berapa jumlah pasangannya? 1. 5 ada pasangan. Jumlah pasangannya 1. 7 nggak ada pasangan. Nah, ingat kalau dia udah nggak ada pasangan, berarti dia bukan pemetaan atau fungsi. Karena kalau pemetaan atau fungsi, anggota domainnya, semua anggota domainnya harus memiliki satu pasangan. Karena si 7 ini nggak ada pasangan, berarti dia bukan pemetaan atau fungsi. Kita ambil contoh yang kedua. Perhatikan domain atau daerah asalnya ini. Ya, perhatikan yang itu ya. Nah, kita lihat anggota-anggotanya. 2 punya pasangan? Iya. Berapa pasangannya? 1. 3 punya pasangan? Iya. Berapa pasangannya? 1. Ini kan pasangannya kan? 4 punya pasangan? Punya. Berapa pasangannya? 1. Aman. 7 punya pasangan? Punya. Berapa jumlah pasangannya? 1. Berarti semua anggota domainnya ini mempunyai satu pasangan. Berarti dia adalah pemetaan atau fungsi. Nah, contoh yang ketiga. Perhatikan lagi domainnya nih yang ini. Ya. Nah, 1 punya pasangan? Punya. Berapa jumlah pasangannya? 1. Oke, aman. 3 punya pasangan? Punya. Berapa jumlah pasangannya? 2. Nggak boleh. Kenapa? Syaratnya 1 pasangan. Berarti dia bukan pemetaan atau fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan manakah yang termasuk fungsi. Ayo, kita lihat. Ingat, syarat fungsi itu lihat domainnya. Domainnya itu adalah ini, daerah asalnya. Oke ya. Kita lihat. Anggota yang pertama punya pasangan? Punya. Berapa? 1. Aman. Yang kedua, punya pasangan. Berapa? 1 pasangannya. Yaitu si ini, yang garis ini. A3 punya pasangan? Punya. Berapa pasangannya? 2. Nggak boleh. Berarti dia bukan fungsi. Berarti ini adalah relasi. Kenapa? Relasi itu nggak punya syarat. Nggak usah mesti 1. Berapa aja boleh. Jadi ini termasuk relasi, bukan fungsi. Ya, kenapa? Karena dia ada pasangan yang lebih dari 1. Ingat, fungsi harus tepat 1. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, sekarang coba lihat yang ini. A1 pasangannya 1. Oke. A2 pasangannya 1. A3 nggak ada pasangan. Nah, ingat, kalau misalnya fungsi semuanya harus ada pasangannya 1. Berarti ini bukan fungsi. Berarti ini adalah relasi biasa. Oke. Ambil contoh yang ketiga. A1 ada pasangannya? Ada. Berapa? 1 pasangannya. Yaitu si B1. A2 ada pasangannya? Ada. Berapa pasangannya? 1. Yaitu adalah ini. A3 ada pasangannya nggak? Ada. Berapa pasangannya? 1. Berarti ini termasuk fungsi. Walaupun di sini nggak ada pasangan. Dia nggak peduli ya yang di kanan ini ada pasangan atau nggak. Yang diperhatikan cuma si domain ini aja. Kalau yang si B ini kan kodomain. Dia nggak peduli. Ya, berarti ini adalah termasuk relasi, termasuk fungsi atau pemetaan. Ya. Nah, nomor 2. Tentukan manakah yang termasuk fungsi. Wah, ini adalah titik koordinat ya, diagram Kartesius. Ingat,
kalau misalnya domain di diagram panah, kamu kan udah tahu nih, ini kan. Kalau misalnya domain di diagram Cartesius itu adalah si X. Nah, jadi si X ini ada domain. Ingat, syarat dari pemetaan atau fungsi, domainnya harus punya pasangan cuman boleh satu. Nah, jadi kita lihatlah domain-domain ini. Yang ada di X ini siapa-siapa domainnya. Pasangannya ada berapa? Kalau enggak satu, berarti dia bukan fungsi. Tengok, di X ini, di domainnya. Ada bilangan 1. 1 ini berapa pasangannya? 1 biji. Oke, aman. Anggota domain 2, berapa pasangannya? 1, 2, 3. Lihat aja yang segaris sama dia ini. Ada 3 pasangannya. Gak boleh. Kenapa? Fungsi itu harus 1 pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Berarti ini adalah relasi. Bukan fungsi. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ingat, domain itu kalau di titik koordinat itu adalah si X. Lihatlah anggota-anggota si X. 1, punya pasangan? Punya. Berapa pasangannya? 1 biji. Aman. 2, 1 biji pasangannya. Aman. 3, 1 biji pasangannya. Aman. 4, 1 biji pasangannya. Aman. 5, 1 biji pasangannya. Aman. Ya, ini kan masing-masing 1 kan pasangannya kan. Berarti ini adalah fungsi atau pemetaan. Contoh soal berikutnya, perhatikan X. X itu adalah domain, ya. 1, pasangannya 1 biji. 2, pasangannya 1 biji. 3, pasangannya 2 biji. Oh, kalau ada yang pasangannya bukan 1, berarti dia bukan fungsi atau pemetaan. Berarti dia cuma relasi biasa. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. Tentukan manakah yang termasuk fungsi. Oke, soal yang A, 2,3, ini pasangan berurutan ya nak ya. 2,3, 3,4, 3,7, dan 4,5. Ingat, kalau kita berbicara tentang pasangan berurutan, katakanlah 2,3. Itu maksudnya apa? 2-nya itu ada di X, 3-nya itu adalah si Y. Nah, ingat tadi Ibu bilang, syarat dari fungsi atau pemetaan itu domainnya itu harus punya 1 pasangan. Domainnya tadi kalau di koordinat adalah si X. Berarti si X ini harus cuma punya 1 pasangan. Sekarang kita lihat. 2, pasangannya cuma 3. Berarti dia aman. 3, pasangannya 4. Tapi 3 ada juga pasangannya 7. Berarti kan X-nya punya 2 Y. Betul ya? X yang bernilai 3 punya 2 nilai Y. Yaitu nilai 4 dan nilai 7. Berarti dia nggak punya 1 pasangan. Dia punya 2 pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Ngerti ya? Nah, contoh soal yang B. 1 itu adalah X. Pasangannya adalah 3. 2 itu pasangannya 3. 3 itu pasangannya 4. Ada nggak X-nya yang sama? Nih, yang Ibu lingkari. Ada nggak yang sama? X-nya. Nggak ada. Berarti dia fungsi atau pemetaan. Contoh soal berikutnya. Perhatikan X-nya. Ada nggak yang sama? Nggak ada. Berarti dia adalah fungsi atau pemetaan. Sampai sini Ibu rasa nggak ada yang susah ya. Tinggal dilihat aja nilai X-nya ada nggak yang sama. Kenapa? Kalau nilai X-nya ada yang sama, berarti pasangannya bukan cuma 1, ada lebih dari 1. Oke ya, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui himpunan A adalah 2 dan 3, dan anggota dari himpunan B adalah 3 dan 5. Tentukan pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ya, jadi Ibu gambarkan kemungkinan-kemungkinannya. Ya, kemungkinan yang pertama, kalau misalnya anggotanya, kan katanya A anggotanya 2 dan 3. B anggotanya 3 dan 5. Oke, nah dia bilang pemetaan dari A ke B yang mungkin. Nah ingat, syarat dari pemetaan atau fungsi, A itu harus semua punya pasangan. Dan pasangannya harus 1.
tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti ada kemungkinan yang pertama yaitu 2 ke 3, 3 ke 3. Jadi dia nggak masalah ya, tujuannya itu mau lebih dari 1 atau lihat nih ya, 3-nya ini kan dia menerima lebih dari 1 panah. Itu nggak masalah gitu. Kita cuma peduli sama yang asalnya aja. Yang asalnya harus semuanya punya pasangan dan masing-masing pasangannya 1. Sekarang kalian lihat, 2 pasangannya 3. 3 pasangannya 3. 2 itu pasangannya ada nggak? Ada. Dan cuma 1 pasangannya. 3 itu pasangannya ada nggak? Ada. Dan cuma 1 pasangannya. Berarti boleh. Nah, sekarang lihat kemungkinan yang kedua. 2 itu ada nggak pasangannya? Ada. Berapa biji pasangannya? 1, yaitu 3. 3 itu ada nggak pasangannya? Ada. Berapa biji pasangannya? 1, yaitu 5. Berarti boleh. Oke. Nah, selanjutnya. 2 ke 5, 3 ke 5. 2 pasangannya 1 biji. 3 pasangannya 1 biji. Berarti boleh. Kalau misalnya 2 ke 5, 3 ke 3. Nah, boleh nggak? Kalian lihat. A, yang yaitu anggotanya 2, punya pasangan nggak? Punya. Berapa banyak pasangannya? 1. Berarti aman. Selanjutnya, anggotanya, si 3 ini, punya pasangan nggak? Punya. Berapa pasangannya? 1. Berarti boleh diterima. Ini adalah pemetaan atau fungsi. Nah, berapa biji kemungkinannya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu 2 pangkat 2 kan? Nah, 2 pangkat 2 itu siapa? NB dipangkatkan dengan NA. Nah, coba betul nggak itu? NB. NB itu berarti adalah jumlah anggota B. Berapa banyak jumlah anggota B? 1, 2. Dipangkatkan dengan NA. Jumlah anggota A. 1, 2. 2 pangkat 2. Yaitu 4. Jadi lain kali kalau soalnya udah lebih besar, udah lebih banyak anggotanya, kamu nggak usah capek-capek lagi untuk buat kemungkinannya 1 per 1. Cukup kamu masukkan ke rumus. Jadi banyak pemetaan dari A ke B itu dirumuskan dengan NB pangkat NA. Ingat aja, kalau dari A ke B, dia kebalikan. Pangkatnya berarti NB pangkat NA. Ya. Nah, contoh soal berikutnya. Diketahui himpunan S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, dan T itu adalah 2, 4, 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari S ke T. Ya, dari S ke T. Nah, ingat kalau dari S ke T berarti rumusnya dibalik kan? Jadi NT pangkat NS. Ya. Nah, sekarang kita lihat NS-nya berapa biji anggota S? 1, 2, 3, 4. NT, berapa banyak anggota T? 3. Karena ditanya kemungkinan dari S ke T, berarti NT pangkat NS. Siapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Soal berikutnya, diketahui himpunan X anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F. Dan T adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil dari 7 dan X adalah anggota bilangan ganjil positif. Oke, nah sekarang Ibu mau tulis dulu apa yang diketahui X. X itu anggotanya siapa? A, B, C, D, E, F. Baru ada si T. T anggotanya siapa? T anggotanya adalah bilangan ganjil positif yang lebih kecil dari 7, yaitu 1, 3, 5. Berarti ya. Nah, dibilang tentukan banyak pemetaan dari X ke T. Rumusnya apa? Tinggal dibalik aja. Ya, berarti jadi NT pangkat NX. Nah, sekarang NX itu jumlah anggota X. Ada berapa anggota X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NX-nya 6. NT-nya berapa anggota T? 1, 2, 3. Berarti NT-nya adalah 3. Pemetaan dari X ke T berarti rumusnya dibalik. Berarti NT pangkat NX. Dibalik ya rumusnya ya. NT pangkat NX. Salah tulis nih NX. Oke. Nah,
NT pangkat NX, NT-nya berapa? 3. Pangkat NX. NX-nya berapa? 6. Berarti 3 pangkat 6, yaitu 729. Kita masuk ke soal yang terakhir. Diketahui NP adalah 3. Jika banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah 64, tentukan NQ. Dan banyak pemetaan yang mungkin dari Q ke P. Oke, selalu nak bergerak dari yang diketahui. Diketahui NP-nya 3. Banyak pemetaan dari P ke Q adalah 64. Nah, itu kalau dari P ke Q berarti rumusnya dibalik. NQ pangkat NP, ya, dibalik. NQ pangkat NP. Berapa? 64. Tentukan NQ, berarti ditanya NQ, dan banyak pemetaan dari Q ke P. Dari Q ke P berarti rumusnya dibalik. NP pangkat NQ. Ya. Oke, kita kerjakan. Bergerak dari yang diketahui. Apa yang diketahui? Ini. Ibu mau ambil ini. Ya, kita bergerak dari situ. NQ pangkat NP adalah 64. NQ-nya tahu nggak? Nggak tahu. NP-nya tahu nggak? Tahu. Ya udah, masukkanlah. NP-nya ganti dengan 3. Ya, berarti jadi NQ pangkat 3. NQ pangkat 3 sama dengan 64. Berarti artinya apa? 64 ini bisa diubah menjadi suatu bilangan yang dipangkat 3 kan. Nah, Ibu tahu bahwasanya 64 itu adalah 4 pangkat 3. Pangkat 3-nya sama-sama Ibu coret, berarti NQ-nya sama dengan 4. Dapatlah jawaban untuk ini, NQ sama dengan 4. Ditanya sekarang yang kedua adalah yang pemetaan dari Q ke P. Dari Q ke P berarti NP pangkat NQ, dibalik dia ya. NP pangkat NQ. NP pangkat NQ. NP-nya udah tahu belum? Udah, berapa? 3. Makanya di sini Ibu masukkan 3. NQ-nya udah tahu belum? Udah, berapa? 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa diubah catatannya untuk bagian ini, banyak pemetaan dari A ke B. Nih, kalian bisa ubah catatan kalian dari yang minggu lalu. Dan kalian bisa pelajari materi ini. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan.